Kristus tahu siapa Yudas, siapa asli Yudas, dan apa yang akan dia lakukan. Kristus tahu, jemaat Tuhan. Di tengah-tengah gereja Tuhan ada Yudas Iskariot. Warning, peringatan, dan penghiburan sekaligus. Di tengah-tengah gereja Tuhan dimanapun ada Yudas Iskariot. Kristus mempersilakan murid-murid palsu itu, Yudas Iskariot modern hari ini dan yang akan datang, untuk mengecap kasih Allah yang ia berikan di tengah-tengah murid-muridnya. Murid-murid Yesus Kristus yang palsu adalah pribadi-pribadi yang hanya mencicipi dan mengecap berkat Allah, tetapi tidak pernah merasakan kasih Allah yang sesungguhnya. Mereka hanya menumpang di tengah-tengah persekutuan murid Yesus Kristus. Yudas hanya tahu Yesus Kristus dari permukaan saja, dan Yudas tidak mengetahui siapa sebenarnya Yesus Kristus. Sangat bahaya hanya mengenal Yesus Kristus di permukaan saja. Mereka, para saudara palsu Yudas Iskariot, menerima firman Allah yang adalah penghiburan dan penguatan di hidup ini. Tapi mereka hanya menerimanya sebatas kalimat motivasi dan tidak menjadi darah dan daging mereka. Kalimat firman Allah yang begitu indah hanya menjadi kata motivasi, penguatan. Biar aku sukses dalam hidup ini. Inilah yang harus kubutuhkan. Kata-kata dari Alkitab karena begitu halus, begitu memotivasi hidup saya untuk belajar sungguh-sungguh, untuk belajar, untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi kalau bicara pengharapan yang satu-satunya, oh maaf, bukan Yesus. Masih ada yang lain. Bagi saudara palsu, bagi Yudas Iskariot modern saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, firman Allah ini sangat menghibur sekali. Tetapi tidak akan pernah tertanam di dalam hidup mereka. Karena bagi mereka masih ada harapan lain di luar Yesus. Masih ada harapan lain di luar Allah. Masih ada harta saya, yang adalah pengharapanku. Masih adalah uang saya yang jadi pengharapanku. Masih ada suami saya yang adalah pengharapan. Masih ada papa mama saya pengharapanku. Masih ada istriku pengharapanku. Masih ada pekerjaanku dan masih ada otakku loh pengharapanku. Bagi murid palsu, Yesus bukanlah harapan satu-satunya. Hatinya sangat keras untuk menerima firman Allah. Walaupun ia mendengarkan firman Allah itu setiap hari Minggu di gereja. Walaupun dia mendengarkan firman Allah itu di setiap pertemuan dengan sesama anggota jemaat. Walaupun dia setiap hari mendengar firman Allah, entah itu di radio, entah itu dimanapun. Tetapi hatinya sedemikian keras. Allah memberikan kesempatan dia mendengarkan firman-Nya, tetapi hatinya sedemikian batu. Mengapa tidak dari awal Kristus menolak memasukkan Yudas Iskariot di tengah-tengah bilangan para rasulnya? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih itu mentakdirkan Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan ini? Di balik cerita pengkhianatan itu ada kemuliaan Allah. Iblis dengan tipu dayanya, dengan sekeras apapun ia akan lakukan sehingga manusia tidak mengerti makna salib dan buta serta tuli untuk mendengar dan mengerti peringatan dan penghiburan dari salib Kristus Yesus. Mengapa engkau sengaja memilih dia, Tuhan, sehingga terjadi pengkhianatan, sehingga terjadi kematian di kayu salib? Bahwa Allah menetapkan orang-orang pilihan di dalam kekekalan. Anda tidak suka atau suka, Allah sudah menyatakan dari awal pelayanan Kristus Yesus, bahwa ada orang pilihan yang ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan, dan ada orang yang tidak dipilih oleh Allah di dalam kekekalan. Be there.
di ayat 19, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tubuh Tuhan Yesus yang lokal, yaitu gereja lokal, disatukan di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus yang tersalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga, menerima penolakan karena pengharapan di dalam Kristus, dan menjadi penjala manusia selama hidupnya walaupun tertolak. Ini adalah tubuh Yesus Kristus, murid-murid Yesus Kristus yang kita pelajari minggu lalu. Apa itu gereja? Apa itu gereja lokal? Saat kita membaca Markus pasal 3 ayat 19, yang sama dengan Markus 3 ayat 19, yaitu Matius 10 ayat 4, Lukas 6 ayat 16, seolah-olah mata dan pikiran serta hati kita seolah-olah berhenti saat membaca dan mendengarkan nama Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Atau dengan kata lain, setelah membaca nama ke-11 murid-murid Kristus yang dikehendakinya untuk menyertai dia di dalam masa pelayanannya di muka bumi, tiba-tiba ada di dalamnya ada Yudas Iskariot, dan diakhiri dengan yang mengkhianati dia. Jemaat Tuhan Yesus, ayat-ayat firman Allah di dalam Markus 3 ayat 19, Matius 10 ayat 4, Lukas 6 ayat 16. Ayat-ayat tersebut menarik kita ke dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Dari awal pelayanan Yesus Kristus, ia sudah memberitahukan tujuan kedatangannya, yaitu menebus manusia lewat kematiannya di kayu salib. Saat kita membaca ayat 19 dari Markus 3 ini, Allah ingin menyatakan kepada kita murid-murid Tuhan, atau kepada semua manusia yang membaca kisah pelayanannya di muka bumi ini, bahwa dari awal pelayanannya ia sudah memberitakan maksud tujuan kedatangan dari seorang Mesias, yaitu menebus manusia yang berdosa lewat kematiannya di kayu salib. Mau tidak mau, Yudas Iskariot namanya muncul dalam Alkitab. Kita nggak usah merubah, kita tidak usah mentipeknya atau menghapusnya. Dan juga Alkitab menyatakan ia adalah pengkhianat dari Mesias, Allah dan Juru Selamat, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, Yesus Kristus, dikhianati oleh Yudas Iskariot. Itulah kenyataan yang dikatakan oleh Alkitab. Selanjutnya, jemaat Tuhan Yesus, apakah Kristus Yesus tidak tahu siapakah Yudas Iskariot dan apakah yang akan Yudas perbuat kepadanya? Mengapa tidak dari awal Kristus menolak memasukkan Yudas Iskariot di tengah-tengah bilangan para rasulnya? Apa yang Allah inginkan dari semua murid Yesus Kristus di segala zaman dan tempat? Belajar dari hadirnya Yudas Iskariot di tengah-tengah para rasul. Atau jemaat Tuhan Yesus ada pikiran yang mendengarkan atau membaca firman Tuhan ini berkata bahwa Allah tidak adil membiarkan Yudas Iskariot melakukan ini, atau berkata bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih itu mentakdirkan Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan ini. Semua pertanyaan itu tergabungkan saat kita membaca Markus 3 ayat 19. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 13 ayat 18 sampai 19. Firman ini
Kristus katakan di dalam perjamuan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Sekali lagi, aku tahu, Kristus tahu siapa yang telah Dia pilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Kristus berkata, garis bawahi ini jemaat Tuhan Yesus. Kamu percaya bahwa akulah Dia. Kata bahwa akulah Dia, Alkitab menarik kita ke dalam Keluaran 3 ayat 14. Di dalam Keluaran 3 ayat 14, saya akan baca untuk jemaat Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi jemaat Tuhan Yesus, di balik peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot, Kristus Yesus menampakkan kemuliaannya sebagai Allah. Bahwa penyataan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Ia nyatakan kepada semua manusia. Jika semua hal itu terjadi, engkau akan tahu bahwa aku adalah aku. Bahwa aku adalah Allah. Bahwa aku adalah Mesias yang diutus kepadamu untuk menyelamatkan engkau. Luar biasa jemaat Tuhan Yesus. Di balik cerita pengkhianatan itu ada kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan Yesus, iblis berpikir dengan memakai Yudas Iskariot, ia dapat menggagalkan rencana Allah menyelamatkan manusia. Alkitab memberitahukan bahwa iblis di dalam firman Tuhan ini, Alkitab memberitahukan bahwa iblis tidak berdaya dan berkuasa akan masa depan. Alkitab menyatakan bahwa iblis tidak tahu pikiran Allah dan ia berlagak seolah-olah adalah Allah. Iblis tidak tahu mengenai rencana salib. Jemaat Tuhan Yesus, iblis sama sekali tidak tahu rencana salib. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, iblis berpikir dengan kematian Yesus Kristus yang melibatkan Yudas Iskariot yang Kristus kasihi. Ingat, Kristus mengasihi Yudas Iskariot. Bahwa saat melibatkan Yudas mengkhianati gurunya, iblis berpikir bahwa ia dapat menghentikan kasih Allah kepada manusia. Malah sebaliknya jemaat Tuhan, peristiwa salib yang melibatkan Yudas Iskariot dimulai dari perjamuan Tuhan, Taman Getsemani, sampai Golgota, itu adalah kematian dari kematian kekal. Iblis tidak tahu itu, bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah kematian dari kematian kekal. Oleh sebab itu bagi iblis salib adalah lambang kematian kekal baginya. Dengan alasan itu iblis selalu menolak salib Kristus. Dan itulah yang iblis sampaikan kepada dunia, keselamatan tanpa salib Kristus. Iblis selalu memakai cara pikir yang sama mengenai bagaimana manusia diselamatkan. Dan semua caranya terlihat dengan nyata, yaitu penyangkalan akan salib Kristus. Iblis selalu menyangkali salib Kristus. Di luar iman di dalam Yesus Kristus, keselamatan adalah penyangkalan akan salib.
Hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan itu adalah salib Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan Yesus, iblis berusaha sekeras apapun sehingga manusia tidak mengerti makna salib, dan buta serta tuli untuk mendengar dan mengerti peringatan dan penghiburan dari salib Kristus Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan Yesus, iblis dengan tipu dayanya, dengan sekeras apapun ia akan lakukan sehingga manusia tidak mengerti makna salib, dan buta serta tuli untuk mendengar dan mengerti peringatan dan penghiburan dari salib Kristus Yesus. Benar jemaat Tuhan Yesus, peringatan dan penghiburan. Firman Allah adalah peringatan dan penghiburan bagi para murid Yesus Kristus, dan juga peringatan bagi orang berdosa, dan juga peringatan kepada orang-orang yang adalah Yudas Iskariot modern saat ini dan sampai akhir zaman. Melalui Yudas Iskariot yang menyerahkan Kristus Yesus ke salib, ada pesan yang Allah mau sampaikan kepada kita semua murid Yesus Kristus di segala zaman dan segala tempat. Pesan yang berupa peringatan dan penghiburan dari salib Kristus. Di dalam beberapa minggu yang akan datang, kita akan membahas peringatan dan penghiburan dari Allah melalui peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus Kristus untuk disalibkan. Ada tiga peringatan dan penghiburan dari Allah. Yang pertama, di tengah-tengah gereja Tuhan ada Yudas Iskariot. Warning, peringatan dan penghiburan sekaligus. Di tengah-tengah gereja Tuhan dimanapun ada Yudas Iskariot. Yang kedua, peringatan dan penghiburan kedua. Sia-sia manusia hidup jika bukan murid Yesus Kristus. Sia-sia Anda dan saya hidup tetapi bukan murid Yesus Kristus. Dan yang ketiga jemaat Tuhan, peringatan dan penghiburan dari Allah lewat peristiwa ini. Para murid Yesus Kristus yang sejati pasti setia sampai akhir. Tiga peringatan dan penghiburan ini akan kita bahas. Dan setelah saya renungkan dan doakan, kita cukup membahas minggu ini adalah peringatan dan penghiburan yang pertama. Di tengah-tengah gereja Tuhan Yesus ada Yudas. Tidak usah melirik kanan dan kiri siapa yang Yudas, tetapi dengarkanlah dulu firman Tuhan ini. Baru Anda dapat melirik kiri ke kanan siapa Yudas Iskariot modern. Jemaat Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam peringatan yang pertama, penghiburan yang pertama. Di tengah-tengah murid Yesus ada Yudas Iskariot. Ingat jemaat Tuhan Yesus, bahwa setiap perkataan Allah pasti terjadi. Semua murid Yesus Kristus akan mengakui, meyakini, dan mengimani setiap perkataan Allah Yesus Kristus pasti terjadi. Tidak ada satupun firman Allah tidak akan pernah terjadi dan tergenapi. Tidak ada jemaat Tuhan Yesus yang tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah tergenapi. Yakinlah, percayalah, satu iota pun di dalam firman Allah pasti itu terjadi. Firman Allah di dalam Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat 10 saya baca untuk jemaat Tuhan. Ini yang dikutip oleh Kristus Yesus Sang Mesias. Bahkan sahabat karibku yang ku percayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sekali lagi jemaat Tuhan Yesus. Bahkan sahabat karibku yang ku percayai,
yang makan rotiku telah mengangkat tupitnya terhadap aku. Dan firman Allah Mazmur 41 ayat 10 ini harus tergenapi dalam kehidupan Mesias Kristus Yesus. Kristus tidak memilih manakah firman yang harus tergenapi. Karena ini nggak bagus buat saya. Ini menderita buat saya. Jadi firman ini tidak usah tergenapi. Atau firman ini dibatalkan saja demi hukum. Karena saya kan Mesias. Yang nggak bagus-bagus nggak usah tergenapi. Semua yang bagus-bagus yang harus tergenapi. Tidak, jemaat Tuhan Yesus. Lihat. Mazmur 41 harus tergenapi dan tidak mungkin dibatalkan oleh Allah dan manusia sepenuhnya, Yesus Kristus. Demikian juga jemaat Tuhan Yesus. Saat Kristus berkata dalam Matius 13 ayat 29 sampai 30. Matius 13 ayat 29 sampai 30. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Firman Allah mengenai ilalang dan yang ada di antara gandum itu pun harus tergenapi. Adalah satu kepastian bahwa akan ada murid palsu. Bahwa adalah satu kepastian dari firman Tuhan yang kita baca. Bahwa harus ada saudara palsu. Harus ada murid palsu. Harus ada Yudas Iskariot di dalam persekutuan murid Yesus Kristus. Termasuk di gereja ini juga. Wow. Ini ada peringatan jemaat Tuhan Yesus. Ini adalah penghiburan juga jemaat Tuhan Yesus. Waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, tidak mungkin saya yang adalah hamba Tuhan melewatkan peristiwa para murid. Tidak mungkin jemaat Tuhan Yesus. Ini harus dibukakan bahwa di antara para murid Yesus yang sesungguhnya ada murid palsu, ada saudara palsu. Dan itu pasti terjadi. Yakinlah firman Tuhan Yesus itu pasti terjadi. Enak atau tidak enak, itu harus terjadi. Kembali kepada Yudas Iskariot. Dari antara orang-orang Yahudi, mengapa Kristus memilih Yudas Iskariot? Pernahkah jemaat Tuhan Yesus bertanya di dalam hati, Tuhan, mengapa engkau memilih Yudas Iskariot dari sedemikian banyak orang Yahudi sehingga engkau memasukkan dia di dalam bilangan para rasulmu? Apakah tidak ada orang lain sehingga Kristus mengendaki seorang Yudas Iskariot masuk di dalam bilangan para rasul untuk menyertai dia selama 3 tahun masa pelayanannya di bumi? Pernahkah bertanya jemaat Tuhan saat kita membaca? Jika Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, mengapa dalam hal Yudas, seolah-olah Kristus tidak mengetahui isi pikiran Yudas Iskariot, seperti ia mengetahui pikiran manusia yang lain, seperti dalam Matius 9 ayat 4, Markus 2 ayat 8, Lukas 5 ayat 22, Matius 26 ayat 10, Matius 16 ayat 8. Dalam ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, Kristus Yesus tahu isi hati dari manusia yang hadir di sekelilingnya. Kemanakah kemampuan Kristus Yesus melihat hati dan pikiran manusia Yudas, sehingga ia menghendaki Yudas Iskariot masuk di dalam bilangan para rasul? Kemana kemampuanmu, Mesias? Mengapa hilang kemampuan itu saat engkau berhadapan dengan Yudas Iskariot? Saat engkau melihat di balik matanya itu
Saat Engkau melihat kehidupannya, mengapa Engkau sengaja memilih dia, Tuhan? Sehingga terjadi pengkhianatan, sehingga terjadi kematianmu di kayu salib. Jemaat Tuhan Yesus, apakah Kristus tidak tahu dengan Yudas dan membiarkan ia berada di tengah-tengah para rasulnya? Jawabannya, Kristus tahu, jemaat Tuhan. Kristus tahu siapa Yudas, siapa asli Yudas, dan apa yang akan dia lakukan. Kristus tahu, jemaat Tuhan. Dia tahu, karena haruslah terjadi seluruh apa yang akan menimpa Mesias. Di dalam firman Tuhan Yohanes 13 ayat 19. Saya bacakan lagi, sekali lagi. Yohanes pasal 3 ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Kembali lagi jemaat Tuhan Yesus. Yesus Kristus Sang Mesias ingin berkata, biarkanlah dunia tahu, biarkanlah orang-orang tahu bahwa aku adalah aku, seperti yang aku ucapkan di dalam Keluaran 3 ayat 14. Melalui peristiwa tergenapinya segala firman Allah sampai ke kayu salib, biarlah semua manusia, biarlah kita semua umat manusia di segala zaman dan di segala tempat merespon dalam diri mereka, siapakah aku? Maksudnya, siapakah A besar, K, U besar itu, Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Kristus Yesus memberikan kita kesempatan untuk merespon siapakah dia. Luar biasa jemaat Tuhan, dari awal melayani Kristus sudah memberikan respon. Siapakah aku bagimu? Alkitab secara unik memberikan penjelasan kepada semua manusia mengenai kebenaran dan keadilan Allah berhubungan dengan orang pilihan Allah di dalam kekekalan, dalam peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot. Jemaat Tuhan Yesus, dari awal pelayanan Tuhan Yesus, Ia sudah menyampaikan kepada seluruh umat manusia di segala zaman dan segala waktu bahwa Allah menetapkan orang-orang pilihan di dalam kekekalan. Anda tidak suka atau suka, Allah sudah menyatakan dari awal pelayanan Kristus Yesus bahwa ada orang pilihan yang ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan, dan ada orang yang tidak dipilih oleh Allah di dalam kekekalan. Suka atau tidak suka akan firman Tuhan yang akan saya bacakan, Roma 9 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan kepada jemaat Tuhan Roma 9 ayat 14 sampai 15. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Itu firman Tuhan, jemaat Tuhan Yesus. Dari awal pelayanan, ingat baik-baik jemaat Tuhan Yesus, Kristus Yesus sudah memberitahukan mengenai pilihan, umat pilihan. Dengan menghendaki Yudas Iskariot masuk dalam bilangan para rasul, Allah yang hidup sedang menjawab Roma 9 ayat 14. Apakah Allah tidak adil? Apakah Allah tidak adil? Itu yang ada di dalam pikiran kita. Mengapa Allah tidak adil? Ada di dalam Alkitab bahwa aku telah memilih kamu di dalam kekekalan, dan ada yang tidak dipilih di dalam kekekalan. Dan kita manusia berteriak, Allah tidak adil. Mengapa engkau melakukan itu, Allah? Tetapi lewat peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot, ingat jemaat Tuhan Yesus, dengan mengkhianati Yudas Iskariot,
masuk dalam bilangan para rasul atau murid asli dari Kristus. Allah memberikan suatu gambaran kesempatan kepada manusia yang menolaknya untuk hidup merasakan indahnya kasih Allah walaupun ia tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang kekal. Yudas Iskariot hidup di dalam kasih Allah di tengah-tengah murid Yesus Kristus. Ia mendengarkan langsung pengajaran Allah yang hidup, Yesus Kristus. Ia mendengarkan langsung nasihat dan arahan dari Mesias. Ia berbagi hidup dengan Mesias. Ia bersinggungan langsung dengan firman Allah yang hidup itu. Apa yang kurang jemaat Tuhan? Ia ada di dalam lingkupan kasih Allah yang maha kuasa. Allah membuka pintu untuk Yudas Iskariot. Allah membuka pintu untuk orang-orang yang menolaknya untuk masuk di dalam persekutuan para muridnya, agar mereka pun mendengar berita keselamatan. Berita keselamatan salib itu tidak tertutup bagi orang yang menolak Kristus sekalipun, jemaat Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang Allah persilakan masuk, Yudas Iskariot dan semua murid palsu itu, diberikan kesempatan untuk merasakan, menikmati penghiburan dan peringatan dari Allah walaupun mereka tuli dan tidak akan menerimanya, walaupun mereka tidak akan pernah mendengarnya. Ada orang-orang yang bukan pilihan, Allah izinkan bergaul dengan anak-anaknya di dalam tubuhnya gereja. Allah membuka pintu yang lebar untuk semua orang yang bukan miliknya masuk ke dalam persekutuan murid-muridnya selama dunia ini masih ada. Silakan, Allah buka pintu, jangan tutup pintu bagi mereka. Silakan masuk. Silakan dengar firman. Silakan lihat bagaimana aku mengasihimu di antara murid-muridku. Kristus mempersilakan murid-murid palsu itu, Yudas Iskariot modern hari ini dan yang akan datang, untuk mengecap kasih Allah yang ia berikan di tengah-tengah murid-muridnya. Mengecap. Pernah tahu apa itu mengecap? Ibrani 6 ayat 5 sampai 6. Ibrani pasal 6 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan untuk jemaat Tuhan Yesus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Mereka para saudara palsu, murid-murid Yesus Kristus yang palsu, adalah pribadi-pribadi yang hanya mencicipi dan mengecap berkat Allah, tetapi tidak pernah merasakan kasih Allah yang sesungguhnya. Mereka dapat merasakan kasih Allah melalui anak-anaknya yang terlihat di muka bumi ini, tetapi mereka tidak akan pernah menerima kasih Allah yang sejati itu, yaitu salib Kristus. Orang-orang ini dipersilakan menikmati kasih Tuhan, tetapi tidak sampai memenuhi hidup mereka, tidak sampai menyatu dengan hidup mereka. Perhatikan firman Allah di dalam Yohanes 6 ayat 55 sampai 56. Yohanes pasal 6 ayat 55 sampai 56. Saya baca untuk jemaat Tuhan Yesus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan daging dan minum darah, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bandingkan dengan Ibrani. Apakah di situ Kristus berkata, barang siapa mencicipi dagingku, barang siapa mengecap
hanya mengecap dagingku. Tetapi Kristus berkata, makan, jemaat Tuhan Yesus. Sekali lagi, makan, tahu makan ya jemaat Tuhan Yesus ya. Benar-benar makan masuk mulut, kunyah pelan-pelan, benar-benar jadi kecil, masuk, menyatu, menjadi darah, menjadi daging, menyatu benar-benar dengan firman Tuhan. Allah tidak mau hanya sebatas mengecap firman-Nya, tetapi Allah mau makan firman-Nya, benar-benar satu dengan firman-Nya, jemaat Tuhan Yesus. Yudas Iskariot, dan bukan hanya Yudas Iskariot firman ini, tetapi kepada semua saudara palsu di segala zaman dan di segala tempat. Mereka hanya menumpang di tengah-tengah persekutuan murid Yesus Kristus. Numpang, jemaat Tuhan Yesus. Parasit, tahu parasit? Silakan hidup, tetapi parasit. Dan tidak akan pernah sampai di tujuan kekal, yaitu kerajaan Allah. Tujuan mereka hanya sampai di dunia ini, dan akan binasa kekal bersama dunia ini, karena mereka milik dunia ini. Mengapa jemaat Tuhan? Karena saudara palsu ini, Yudas Iskariot ini, tidak memiliki pengharapan yang sama dengan anak-anak Allah yang lain. Dia tidak memiliki pengharapan yang sama dengan anak-anak Allah yang lain. Hatinya demikian keras. Hatinya sangat keras untuk menerima firman Allah. Walaupun ia mendengarkan firman Allah itu setiap hari Minggu di gereja, walaupun dia mendengarkan firman Allah itu di setiap pertemuan dengan sesama anggota jemaat, walaupun dia setiap hari mendengar firman Allah, entah itu di radio, entah itu dimanapun, tetapi hatinya sedemikian keras. Allah memberikan kesempatan dia mendengarkan firman-Nya, tetapi hatinya sedemikian batu. Yang ada orang kepala batu, ada juga hati batu. Bukan main kerasnya. Seolah-olah firman Allah itu mentah lagi, masuk mentah lagi. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Yudas Iskariot mengenal Kristus Yesus. Benar dia mengenal Yesus Kristus. Buktinya Matius 26 ayat 48. Yesus dikenal oleh Yudas Iskariot. Matius 26 ayat 48. Saya baca untuk jemaat Tuhan. Ini perkataan Yudas. Karena dia kenal Yesus. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium itulah dia, tangkaplah dia. Ini sandinya Yudas Iskariot. Mengapa dia perlu berkata seperti itu, jemaat Tuhan Yesus? Karena secara fisik Yudas kenal Yesus. Dia bisa membedakan ini Petrus, ini Andreas, ini Thomas, ini Yakobus. Dan ini Yesus yang berkata dia Mesias. Dia kenal, benar dia kenal. Tetapi hanya permukaan saja. Yudas tahu membedakan mana Yesus dari antara 11 murid, tetapi hanya permukaan dia kenal Yesus. Perhatikan, ini peringatan jemaat Tuhan Yesus. Silakan dengar bagi saudara palsu. Saya tidak akan tunjuk siapa saudara palsu. Silakan dengar juga, hai murid asli. Yudas hanya tahu Yesus Kristus dari permukaan saja. Dan Yudas tidak mengetahui siapa sebenarnya Yesus Kristus. Sangat bahaya hanya mengenal Yesus Kristus di permukaan saja. Hati-hati jika berkata Yesus Kristus adalah pengharapanku, tetapi pada aslinya perkataan itu hanya sebatas di bibir saja. Berkata Yesus adalah pengharapanku, di dalam setiap nyanyian Yesus adalah pengharapanku, wah Yesus pengharapanku, tapi itu cuma sebatas bibir saja. Hanya sebatas permukaan saja. Yesus adalah pengharapanku. Jemaat Tuhan Yesus, mari kita lihat jemaat Tuhan. Kalimat firman Allah yang menghibur dan menguatkan di dalam Mazmur 39. Mazmur 39 ayat 5 sampai 8. Saya akan baca untuk jemaat Tuhan. Mazmur 39
ayat 5 sampai ke 8. Firman Tuhan ini begitu indah, begitu ajaib. Mazmur 39 ayat 5 sampai 8. Saya baca bersama Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan untuk kepadamulah aku berharap. Jemaat Tuhan Yesus yang baca firman Tuhan ini, kalimat terakhir, kepadamulah aku berharap. Sungguh-sungguhkah kita berharap hanya kepada Allah atau hanya di bibir saja? Saya bacakan lagi, Mazmur 44 dan 4 sampai 8. Mazmur 44 dan 4 sampai 8. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Sekali lagi firman Tuhan Alkitab mengatakan betapa fananya kita dan betapa Kristus Allah itu agung dan kekal, dan tidak ada pengharapan di luar Dia. Tetapi jemaat Tuhan Yesus, bagi saudara palsu, bagi Yudas Iskariot modern saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, firman Allah ini sangat menghibur sekali. Tetapi tidak akan pernah tertanam di dalam hidup mereka. Karena bagi mereka masih ada harapan lain di luar Yesus. Masih ada harapan lain di luar Allah. Masih ada harta saya, yang adalah pengharapanku. Masih adalah uang saya yang jadi pengharapanku. Masih ada suami saya yang adalah pengharapan. Masih ada papa mama saya pengharapanku. Masih ada istriku pengharapanku. Masih ada pekerjaanku dan masih ada otakku loh pengharapanku. Palsu katanya mengharap kepada Allah. Tidak benar-benar totalitas berharap kepada Allah. Bagi murid palsu, Yesus bukanlah harapan satu-satunya. Dia masih mempunyai tambahan yang lain. Mereka para saudara palsu Yudas Iskariot menerima firman Allah yang adalah penghiburan dan penguatan di hidup ini. Tapi mereka hanya menerimanya sebatas kalimat motivasi dan tidak menjadi darah dan daging mereka. Kalimat firman Allah yang begitu indah hanya menjadi kata motivasi, penguatan. Biar aku sukses dalam hidup ini. Inilah yang harus kubutuhkan. Kata-kata dari Alkitab karena begitu halus, begitu memotivasi hidup saya untuk belajar sungguh-sungguh, untuk belajar, untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi kalau bicara pengharapan yang satu-satunya, oh maaf, bukan Yesus. Masih ada yang lain. Cuma Tuhan Yesus semakin lama dan semakin lambat menunda menerima firman Allah, maka semakin keras hati untuk taat kepada Allah. Saudara palsu ini hanya dapat berkata mengenal Yesus Kristus, tetapi pengenalan mereka akan Tuhan Yesus hanya di permukaan saja dan sangat dangkal. Hanya di bibir saja mereka berkata Yesus adalah pengharapan mereka. Jemaat Tuhan Yesus, firman Allah sedang bermata dua. Bukan hanya kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan, hamba juga yang memberitakan ini.
Sudahkah sungguh-sungguh